Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kelas Holothuroidea yang sebelumnya kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa kelas lain dari filum Echinodermata. Nah, yang minggu kemarin itu adalah Echinoideae. Mudah-mudahan adik-adik sekalian masih mengingat apa itu Echinoideae. Nah, kalau beberapa contoh yang kita sebutkan, itu ada namanya bulu babi. Kalau kalian lihat yang ini, saya kira kalian akan lebih mengenal lagi. Karena kalian mungkin akan sering lihat untuk hewan yang jenis ini. Nah, kelas Holothuroidea ini biasa orang sebut timun laut. Tetapi banyak di kita yang lebih mengenal ini dengan nama teripang. Jadi teripang itu sebenarnya bahasa Indonesianya timun, karena bentuknya seperti timun yang kita lihat. Nah, kalau kalian sering mendengarkan cerita anak, itu timun, itu adalah seperti ini keadaannya ya, seperti ini dia punya bentuk. Nah, hanya dia ada di laut. Kalau di timun yang kita maksudnya ini ada di darat. Nah, kemudian untuk kelas Holothuroidea ini, untuk timun laut ini, itu tubuhnya bisa kita lihat sendiri, dia panjang, kemudian membentuk modelnya silinder dan lunak. Jadi cukup panjang dia punya tubuh, bentuknya silinder. Kalau kalian lihat silinder itu seperti bentuknya model pipa gitu, atau seperti bentuk dari apa namanya, tabung daripada knalpot gitu ya, seperti itu bentuk silinder. Nah, kemudian kalau kita raba, hewan ini sangat lunak tubuhnya. Nah, menjadi hal yang aneh, kenapa hewan ini dimasukkan di dalam kelompok dari Echino. Echino kemarin kan kalau kita katakan dia adalah tubuhnya itu berduri atau kulit landak. Nah, kenapa ini tubuh lunak? Kenapa dia tidak masuk dalam filum Mollusca, yang artinya hewan yang bertubuh lunak? Nah, mungkin kita harus ikuti lebih jauh lagi tentang penjelasan kenapa timun laut masuk di dalam kelompok Echinodermata. Nah, lanjut, bahwa kelas Holothuroidea ini mempunyai mulut di bagian anterior dan anus posterior. Nah, kalian seperti yang saya katakan kemarin harus lebih banyak memakai istilah-istilah yang kita kenal di vertebrata, anterior, posterior. Nah, itu ya. Mulut itu oral, ya. Nah, anterior itu adalah bagian depan dari tubuh, kemudian posterior itu selalu di bagian belakang. Nah, jadi semua anus, kemudian mulut itu pasti arahnya berlawanan, ya. Nah, semua yang di belakang itu pasti posisinya anus. Maka ganjil sekali kalau umpamanya tiba-tiba dia punya anus ada di anterior. Nah, seperti itu. Kecuali mungkin kemarin yang kelas Opiroideae, itu kalau kalian masih mengingat, mulutnya itu dan tempat keluarnya itu dia satu ya, karena dia tidak punya anus. Nah, berbeda dengan 3 kelas yang lain. Nah, 3 kelas lain sudah ada mulut dan anus. Jadi mulut dan anusnya itu selalu berlawanan arah ya, gitu. Nah, kemudian hewan ini dicirikan dengan adanya kaki tabung ya. Nah, itu salah satu ciri dari filum Echinodermata, bahwa dia itu ada kaki tabung. Nah, itu ya, kaki tabungnya.
Nah, kaki tabung itu mirip bidak-bidak catur, ya. Nah, ternyata kaki tabung ini dia berfungsi sebagai pernafasan dan alat peraba. Jadi memang dia bergerak dengan kaki tabung. Nah, selain itu kaki tabung juga ini juga untuk mendeteksi, merasakan sesuatu ya, adanya benda yang disentuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada ventral terdapat 3 daerah kaki tabung yang juga mengandung alat penghisap ya. Nah, inilah yang menjadi alat geraknya dia. Nah, ingat apa itu ventral? Ini istilah juga. Nah, ventral itu adalah selalu yang berhubungan dengan bagian sekitar bagian perut ya, seperti itu. Nah, ini ciri-ciri umum daripada filum ini ya, untuk maaf kelas echinodermata ini. Nah, kalau kita lihat lebih jauh dari sini, ini kalau kalian lihat tentakelnya ini tentakel, nanti sebentar kita akan bahas ya. Nah, ini cukup besar ini. Ketika dikembangkan, maka dia mirip sekali dengan pohon, seperti akar bahar bentuknya, sehingga kita tidak mengetahui kalau itu adalah teripang yang sedang mengembangkan tentakelnya. Nah, itu. Nah, kemudian ciri yang paling utama daripada filum echinodermata yang termasuk juga di dalamnya adalah kelas Holothuroidae ini adalah apa kira-kira adik-adik? Dia itu adalah adanya saluran pembuluh air yang dinamakan dengan madreporit. Nah, inilah madreporit itu ya, saluran pembuluh air. Jadi air masuk, kemudian masuk ke ring kanal, ada stone kanal ya, ada stone kanal, kemudian ada ring kanal, masuk ke lateral kanal sampai pada akhirnya ke bagian kaki tabung. Nah, itu semua ya. Itu ciri utama daripada filum filum echinodermata. Nah, ini tadi bagian anusnya, sedangkan bagian mulut di bagian sini. Nah, kalau demikian, kalian pasti mengetahui apa fungsi tentakel. Nah, fungsi tentakel itu apa? Fungsi tentakel itu untuk, nah, sebentar kita akan lihat. Lanjut. Kemudian permukaan tubuhnya ini tidak keras ya, dan tidak berduri. Nah, ini yang menjadi keanehan, dia tidak punya duri. Nah, tetapi itu tadi bahwa dia punya saluran pembuluh air. Ya, dia tidak berduri tapi punya saluran pembuluh air yang menjadi ciri dari filum echinodermata. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada epidermis ya, yang tubuhnya itu tertutup kutikula. Nah, apa itu kutikula? Seperti lapisan tipis ya, yang seperti lapisan tipis dari lilin ya. Nah, itu. Nah, dia ternyata dari lapisan bawahnya ada di bagian dermis, dari epidermis, endodermis atau dermis itu ada osikel-osikel kapur ya. Nah, inilah yang menjadi ciri juga dari filum echinodermata. Ya, adanya osikel ya, osikel kapur. Seperti pada bintang laut yang kemarin adanya osikel-osikelnya ya. Seperti itu, atau di echinoide pada bulu babi kemarin. Nah, di bawah epidermis ini, jadi dia sebenarnya sangat sederhana tubuhnya, seperti kemarin bulu babi yang hanya di bagian atasnya itu ada tempurung dan duri. Ini juga hanya kulit dan otot yang melingkar, yang melindungi bagian bawah tubuh. Ya, ini bagian bawahnya atau bagian dalamnya, maaf, bagian dalamnya. Nah, yang dilindungi itu hanya ini saja. Jadi sangat sederhana hewan ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sistem pernapasan dari hewan ini? Ternyata sistem pernapasan dia itu umumnya dia menggunakan seluruh permukaan bagian tubuh karena dia tidak punya alat pernapasan khusus seperti kita hewan tingkat tinggi.
Dan umumnya semua hewan-hewan tingkat rendah itu tidak ada, jarang sekali kita dapatkan adanya organ yang berfungsi khusus untuk itu ya. Dan banyak yang masih sangat sederhana. Itulah dikatakan dia hewan tingkat rendah. Karena banyak sekali organ-organ tubuhnya itu yang masih bersatu fungsinya, ya. Belum terdiferensiasi secara baik, ya. Nah, kalau kita makhluk tingkat tinggi, pernapasan ada, kemudian sistem kulit ada, integumennya, ya. Kemudian sistem peredaran darah lain sendiri. Pencernaan makanan beda juga. Nah, seperti itu. Nah, ini masih banyak yang bersatu. Nah, jadi pernapasannya itu bahkan di sebagian echinodermata ini kaki tabung itu adalah alat pernapasannya melalui itu ya. Nah, sistem pernapasannya ini seperti dia ada pohon, jadi namanya pohon pernapasan. Pangkalnya itu terletak pada bagian anterior. Anterior tadi kita sudah sebutkan pada bagian depan sini. Nah, di sinilah letaknya pernapasan tadi ya. Nah, peredaran darah ini berkembang walaupun tidak mempunyai jantung yang sistemik. Ya, sudah ada sedikitnya untuk peredaran darahnya ya. Nah, bahkan pada spesies yang ukurannya besar, itu pembuluh dorsal dan ventral, terdapat pembuluh dorsal dan ventral di sepanjang usus. Nah, apa itu dorsal? Ada pembuluh darah ya, dorsal. Nah, dorsal itu umumnya berada pada bagian punggung ya. Nah, punggung, perut ya, ventral ya. Jadi dorsal itu punggung, ventral itu bagian perutnya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana sistem pembuluh airnya? Nah, ini yang menjadi ciri dari filum Echinodermata ini, bahwa dia punya sistem pembuluh air. Jadi air masuk, kemudian yang masuk melalui madreporit. Nah, tapi untuk Echinodermata, untuk kelas ini, dia air yang keluar masuk itu bukan lagi air laut, melainkan dia cairan rongga tubuh. Jadi dia berputar di situ ya, air yang masuk dari madreporit tadi. Nah, dia lebih baik lagi sistemnya dibanding beberapa hewan dari film ini kemarin ya, dari kelas ini yang masih air laut yang keluar masuk. Nah, sistem pembuluh airnya itu ya madreporit, ada saluran cincin tadi ya yang mengatur tekanan air. Kemudian ada saluran radial, lateral sampai pada kaki tabung ya gitu. Nah, seperti itu dia punya bentuk. Nah, kemudian bagaimana pencernaannya? Nah, pencernaannya sudah cukup bagus dia ya. Ada mulut, kemudian masuk ke faringe, ada esofagus ya, walaupun beberapa jenis juga tidak ditemukan. Langsung lambung, usus yang panjang. Nah, ingat kemarin ada usus yang pendek dan ada usus yang panjang. Mengapa ususnya panjang pada film Echinodermata? Ya, terlihat dari makanan yang dia makan. Kalau makanannya itu mudah dicerna, diproses, diurai, yang berupa bahan organik yang mudah pecah, maka ususnya akan menjadi pendek. Tetapi kalau itu bahan organik yang dicerna itu cukup panjang, membutuhkan proses pencernaan yang panjang, ya, melalui kimia dan fisik, maka itu membutuhkan usus yang panjang. Ternyata dia makanannya apa? Hewan ini ternyata dia bahan organik dalam sampah, substrat, plankton ya. Nah, kalau plankton sih mungkin mudah dicerna, tapi sampah substrat dan bahan organik ini yang mungkin menjadi panjang dia punya proses. Nah, dari sini ternyata kalau kita lihat dia punya lendir. Nah, yang melekat plankton-plankton melekat pada lendir.
dari tentakel. Nah, ternyata tentakel yang kita lihat tadi yang berumbai-rumbai dan panjang, itu fungsinya ketika dia kembangkan keluar, itu untuk menangkap plankton. Jadi, plankton akan melekat pada tentakel. Nanti setelah itu, tentakel ini akan didorong masuk ke dalam mulut. Dan begitu. Nah, sehingga dia bisa makan dengan baik dari plankton yang tertangkap pada tentakel tadi. Itulah fungsi daripada tentakel yang ada. Jadi tentakel itu seperti lengan yang panjang yang menjuntai ya, seperti itu kalau tentakel kita sebutnya. Nah, ingat pada anterior pharynx, jadi di dekat mulutnya itu ada anterior pharynx, ada cincin kapur. Nah, cincin kapur inilah yang menjadi penciri yang bisa membedakan setiap jenis uh, dari timun ini ya. Jadi timun ini bisa dijadikan ciri ini cincin kapur ini untuk membedakan dia ini spesies A, spesies B, spesies C dan lain-lain. Seperti itu. Nah, bagaimana organisme ini dia berkembang? Ternyata perkembangan organisme ini cukup besar. Dia mempunyai daya regenerasi yang besar. Apa itu regenerasi? Regenerasi jadi proses generasi ya, bergenerasi kembali. Itu adalah kembali generasi, jadi generasi kembali. Jadi dia itu bagaimana dia menghasilkan satu keturunan, kemudian melanjutkan keturunan yang lain. Ternyata daya regenerasinya itu sangat besar ya. Nah, kenapa sampai demikian? Ternyata dengan dia terpotong menjadi dua, dia bisa melengkapi regenerasi untuk melengkapi bagian tubuhnya. Jadi dia bisa memutuskan bagian tubuhnya, ya seperti itu. Jadi tubuhnya terpisah, kemudian dia menjadi individu baru. Bahkan dia mampu untuk melengkapi bagian yang hilang tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan eviscerasi ya. Jadi eviscerasi ini dia lakukan, beda ya. Dia terpotong dua untuk melakukan regenerasi ya. Jadi dia bagi dua tubuhnya tanpa melakukan proses pembelahan secara seksual atau dengan cara kawin. Tapi ini tidak ya. Dia betul-betul aseksual, tanpa seks ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hewan ini ada istilahnya eviscerasi. Nah, eviscerasi itu dia itu mampu melepaskan salah satu atau kedua pohon pernapasannya, ususnya, gonadnya, dan semua bagian tubuhnya dengan menyobek dia punya bagian dekat anus yaitu kloaka, dan ini dikeluarkan semua ke perairan. Nah, pada saat kapan dia keluarkan? Pada saat dia itu mengalami tekanan ya, ketika ada hewan lain yang mengganggu, dia mengeluarkan semua makanannya, semua organ tubuh bagian dalam dan dimakan oleh organisme yang ingin mengganggu atau menyerang dia. Nah, pada akhirnya setelah beberapa saat bagian-bagian yang hilang tadi yang dikeluarkan itu bisa kembali seperti semula. Artinya dia melakukan regenerasi yang cepat ya, bagian yang hilang. Jadi bukan main itu. Artinya tidak terjadi pada hewan lain. Kalau hewan lain seperti itu maka dia pasti akan mati ya, apalagi hewan tingkat tinggi. Saya tidak yakin kalau usus kalian keluar kemudian setelah itu dihilangkan mau utuh kembali usus tadi. Tapi ini sangat cepat. Nah, itulah kelebihan dari hewan-hewan tingkat rendah ya, seperti itu. Nah, kemudian ada cairan putih dari hewan ini yang berupa getah ya, seperti itu. Itu warna bisa putih, bisa juga warnanya merah. Nah, ini keluar dari adanya kontraksi dinding tubuh sehingga pembuluh tersebut keluar dari sobekan kloaka juga ya. Dan
bisa melalui anus dapat. Nah, ini fungsinya ternyata kalau kalian pegang biasa hewan ini, dia akan keluarkan tadi itu, sobekan warna putih atau warna merah tadi. Dan sangat lengket dia ya, sangat lengket. Ternyata itulah fungsinya dapat membelit udang dan kepiting kecil. Jadi cukup cukup bagus ini ya. Jadi dia bisa menangkap menangkap hewan lain walaupun dia lemah, tetap dia mampu membelit udang yang kuat dan kepiting. Ya, karena ini tadi getah ini bisa menyebabkan hewan lain tidak bisa bergerak. Nah, kalau di kita mungkin ya namanya lem tikus lah, kalau gitu ya. Nah, ini dia juga punya lem seperti yang itu. Dia mampu membelit hewan lain dan hewan lain tidak mampu bergerak setelah itu. Nah, di mana habitatnya? Ternyata habitat atau penyebarannya ini ditemukan di seluruh perairan dunia. Jadi tidak ada satupun perairan dunia tanpa adanya teripang atau timun laut. Nah, dia secara ekologi ada di zona intertidal. Nah, ini kemarin kalian sudah sebutkan apa intertidal ya. Inter dan tidal. Inter itu adalah antara, tidal itu adalah pasang. Jadi antara dua pasang pada saat pasang dan surut. Jadi zonanya itu adalah di antara pasang dan surut. Disitulah dia kita ketemukan. Pada saat dia surut, dia akan terekspos, terkena oleh matahari. Walaupun demikian dia akan mengubur diri ya. Kemudian pada saat dia surut, pada saat dia pasang dia akan terkena dengan air laut. Nah, seperti itu umumnya dia ditemukan, walaupun nanti ada di bagian-bagian yang lebih dalam ya dari perairan. Nah, hewan ini pada siang hari umumnya dia bersembunyi dalam lubang ya, celah-celah batu, celah-celah koral ya, dan membenamkan diri dalam lumpur atau pasir. Nah, seperti itu. Sehingga jarang sekali kita temukan dia itu ada di lantai dasar dari perairan. Kecuali pada saat malam hari, karena dia akan mencari makan. Jadi hewan ini aktifnya itu aktif di malam hari. Malam hari apa? Aktif malam hari, nokturnal ya. Sedangkan kalau dia aktif di siang hari, itu namanya diurnal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dia bereproduksi? Nah, dia merupakan hewan yang dioecious. Nah, saya kira kalian masih mengingat apa itu dioecious. Artinya bahwa hewan ini sudah terpisah kelamin jantan dan betina yang bukan dalam satu induk, ya seperti itu. Satu individu, boleh seperti itu. Jadi dia sudah terpisah. Jantannya sendiri, betinanya sendiri. Itulah yang dinamakan dengan dioecious. Tetapi beberapa hewan yang lain, yaitu hermaprodit protandri. Nah, hermaprodit kalian sudah ketahui ya, apa itu hermaprodit. Nah, untuk hermaprodit protandri, nah ingat hermaprodit itu ada dua. Ada yang protandri, ada yang protogeni. Nah, silahkan kalian mencari dalam kamus apa itu protandri, apa itu protogeni. Jadi supaya kalian tahu protandri itu apakah dia jantan dulu atau dia betina dulu atau betina dulu setelah itu menjadi jantan kembali. Nah, silakan kalian mencarinya ya. Tapi kalau hermaprodit itu dia berada jantan dan betina berada dalam satu induk ya, satu induk. Ada kelamin jantan, ada kelamin betinanya. Nah, seperti itu. Nah, gonad yang ada, nah ini dia hanya satu buah ya. Tidak seperti bintang laut yang kemarin di setiap lengannya itu berisi sepasang gonad. Nah, ini hanya satu buah. Nah, walaupun memang dia menyebar di seluruh perairan dunia, tapi dia hanya sedikit dia punya gonad ya. Tidak sebanyak gonad daripada bintang laut atau gonad dari bulu babi.
Ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat bentuknya gonadnya ada di sini dia ya. Ini dia gonadnya ya. Nah, seperti itu. Dia keluar sedikit ya, dari dekat dari pharynx-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian jadi gonad ini semacam itu pembuluh yang berubah-ubah ini yang seikat bercabang-cabang menyatu, kemudian berhubungan dengan yang adanya itu ada di pangkal tentakelnya ya, ada di pangkal tentakel. Nah, posisinya gonadnya. Jadi jangan cari di bagian dekat perut atau ventral, tapi ada di bagian dekat tentakel. Gitu. Nah, hewan ini dia melakukan apa namanya reproduksi secara eksternal atau di luar ya. Ya, dia keluarkan semua dia punya telur dan sperma dan terjadi pembuahan di luar. Nah, dan dia pembuahannya terjadi di laut ya. Dia keluarkan tadi dia punya telur dan sperma ya. Nanti akan menetas telurnya menjadi larva. Kemudian larva tadi dia berubah lagi stadianya menjadi larva jenis lain yang sudah dalam bentuk plankton. Nah, plankton ingat apa itu plankton? Nah, kalau dia berubah menjadi uh, larva yang bentuknya plankton, berarti ukurannya, kalau plankton itu ukurannya sangat kecil dan dia tidak mampu melawan arus itu. Ya, jadi dia diombang-ambingkan oleh arus. Kemana arus dia bergerak, disitulah dia adanya. Nah, seperti itulah ketika dia berada pada fase larva doliolaria. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah lepas dari fase larva itu, dengan metamorfosa perkembangannya tadi melewati beberapa stadia, maka dia akan turun menjadi hewan bentik, ya, dasar perairan. Apa artinya hewan bentik? Dia adalah hewan yang menghuni dasar perairan pada saat dia menjadi timun muda, seperti itu. Lanjut, bahwa bagaimana peranan dan nilai ekonominya. Ternyata kalian pasti tahu semua bagaimana nilai ekonomis daripada teripang ini. Jadi teripang ini diperdagangkan baik dalam kondisi dia masih basah atau kering ya. Nah, ini merupakan komoditas ekspor yang bernilai jual tinggi. Saya kira kalian tahu bagaimana ada macam-macam teripang ya yang sangat baik sekali. Di negeri kita ini ya ada teripang pasir, ada teripang macam-macam namanya ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat ada dari 1.200 spesies itu banyaknya. Nah, memang yang paling banyak itu ada 12 spesies yang diperdagangkan dalam bentuk kering. Tapi semua dari jenis itu juga dikonsumsi. Nah, saya kira kalian mungkin tidak pernah dengar ada namanya teripang nenas. Teripang nenas itu cukup besar bentuknya kayak nenas. Nah, dulu di tempat kita ini Sulawesi Tenggara, ini adalah tempat yang paling banyak menghasilkan teripang. Kenapa demikian? Karena kita terdiri dari pulau-pulau yang kecil, yang di situ banyak sekali karang, kemudian daerah-daerah yang berpasir. Nah, yang menjadi habitat daripada teripang ini. Nah, sayang sekali dalam beberapa dekade terakhir ini, teripang ini kemudian menjadi sangat sedikit karena disebabkan degradasi lingkungan yang hebat, ya. Kemudian tingginya eksploitasi oleh manusia, sehingga menyebabkan menurunnya populasi dari teripang pasir. Ini menjadi keprihatinan kita. Jadi kalau kita lihat produksi daripada teripang ini menjadi sangat rendah. Sedangkan dari sisi budidaya itu masih teknologi untuk apa namanya
eee, di pembenihan-pembenihan teripang itu masih sangat susah karena adanya fase tertentu yang belum bisa dipecahkan. Nah, jadi teripang ini dibudidayakan hanya diambil, kemudian disimpan pada sebuah tempat, menunggu ukurannya dia sudah layak, kemudian baru dijual. Nah, jadi dia masih mengharapkan bibit yang dari alam saja. Tetapi kalau mau dipijahkan, mau ditetaskan, telurnya dalam hatchery itu masih agak susah. Jadi ini menjadi tantangan buat kita untuk ke depan, bagaimana teripang itu sudah diambil bukan lagi kita berharap dari alam, tetapi sudah dari tempat-tempat budidaya. Semestinya seperti demikian. Nah, ini disayangkan sekali karena hilangnya, rusaknya alam kita ya, yang bisa menyebabkan penurunan drastis dari teripang ini. Nah, demikian adik-adik apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan dipahami apa yang saya telah sampaikan. Demikian, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.